Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akuntansi perseroan untuk minggu ini mengenai investasi ekuitas. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu investasi pada utang, kemarin khususnya adalah investasi pada obligasi. Saya merujuk ke PowerPoint-nya dengan materi KISO mengenai investasi. Ada di bab 17. Tujuannya ini mengenai investasi itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah menjelaskan kerangka akuntansi untuk aset keuangan, kemudian investasi utang dengan biaya yang diamortisasi, investasi utang pada nilai wajar, selanjutnya untuk opsi nilai wajar pada utang itu sendiri, itu sudah kita pelajari pada bab utang atau liabilitas kemarin. Nah, yang menjadi fokus kita dalam minggu ini adalah memahami akuntansi untuk investasi ekuitas pada nilai wajar atau fair value, kemudian menjelaskan metode akuntansi ekuitas dan membandingkan dengan metode nilai wajar untuk investasi ekuitas. Jadi nanti ada dua yang akan kita bandingkan, yaitu metode ekuitas dengan metode nilai wajar. Selanjutnya yang nomor 7 dengan 8 ini masuk ke isu lainnya. Secara lebih gampangnya kita akan membuat 3 klasifikasi seperti ini. Investasi utang, investasi dalam ekuitas, dan masalah pelaporan lainnya. Investasi utang kemarin sudah ya belajar mengenai biaya amortisasi, bagaimana cara melakukan amortisasi, sampai pada opsi nilai wajar. Sedangkan investasi dalam ekuitas yang hari ini akan kita bahas mengenai nilai wajar, metode ekuitas, dan juga mengenai konsolidasi. Nanti ada 3 ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwasanya poin nomor 7 dan 8 ini masuk ke isu lainnya atau masalah pelaporan lainnya. Ada penurunan nilai, transfer, kontroversi, nilai wajar. Tapi yang menjadi fokus ini ya, berarti investasi dalam ekuitas. Sebenarnya apa sih investasi dalam ekuitas itu? Sebenarnya ketika kita berinvestasi dalam ekuitas, artinya kita ikut memiliki. Nah, di sini karena merupakan kepemilikan saham biasa. Kalau kita memiliki saham, artinya kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Saham itu ada saham biasa atau preferen atau saham preferen atau modal lainnya. Modal lainnya itu apa saja yang termasuk dalam komponen ekuitas. Jadi investasi ekuitas itu pada apa saja yang termasuk dalam komponen ekuitas. Baik, kalau kita ketahui bahwasanya untuk menilai itu kita bisa menggunakan cost. Cost itu adalah harga perolehan. Ketika berinvestasi pada ekuitas, maka ada cost. Cost di sini termasuk dalam harga keamanan. Sebenarnya kalau kita merujuk lagi definisi harga perolehan atau cost, itu merupakan harga beli ditambah harga-harga yang menyertainya. Harga-harga yang menyertainya kalau untuk investasi saham ini salah satunya adalah biaya keamanan atau keamanan security cost dan juga biaya komisi serta biaya broker. Ini juga termasuk dalam harga perolehan atau cost dari saham. Tingkat di mana satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, nah perusahaan lain yang diakuisisi itu disebut dengan investee, umumnya menentukan perlakuan akuntansi setelah investasi setelah akuisisi. Tadi di awal sudah kita di tujuan pembelajaran sudah kita singgung ya mengenai ini, membandingkan antara metode ekuitas dan juga metode nilai wajar. Maka sekarang, saat kapan kita akan menggunakan metode ekuitas, saat kapan kita akan menggunakan metode nilai wajar. Mari kita lihat prosentasenya. Apabila kepemilikan atau investasi yang kita lakukan, kepemilikannya hanya berkisar 0 sampai kurang dari 20%, maka kita akan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Nah, di sini level of influence atau kepentingan itu bisa dikatakan
sedikit ya, kita tidak bisa banyak ikut campur tangan karena kepemilikan kita hanya 0 sampai 20% atau bahkan tidak ada di sini. Jadi kepentingan kita itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Selanjutnya apabila kita berinvestasi pada saham dengan jumlah kepemilikan antara 20% sampai 50%, 20% sampai 50%, maka kita tidak boleh lagi menggunakan fair value method, tetapi harus menggunakan metode ekuitas. Dan di sini tingkat pengaruh kita signifikan. Berarti di sini kita sudah mulai diperhatikan atau kita sudah mulai didengar ketika berpendapat. Apalagi kalau kita berinvestasi pada saham di atas 50%, 50 sampai 100%, maka kita punya wewenang untuk mengontrol ya. Jadi kita punya power di sini. Dan metode yang digunakan adalah metode konsolidasi. Tapi yang hari ini dibahas fokusnya adalah bagaimana ketika menghitung menggunakan metode nilai wajar, fair value, dan juga metode ekuitas. Untuk konsolidasi ini sendiri akan kita pelajari dalam akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting. Baik, untuk kepemilikan antara 0 sampai kurang dari 20%, maka akan kita bagi dua, yaitu ada yang kategori trading dan non-trading. Merujuk dari arti sendiri, trading artinya adalah perdagangan yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalau non-trading ini artinya tidak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau trading ini istilahnya kita beli atau kita berinvestasi pada saham, nanti ketika harga saham tersebut membaik atau lebih tinggi daripada harga beli, maka akan kita lepas. Itu namanya trading. Kalau non-trading ya tidak, berarti memang untuk dimiliki, tidak untuk dijual belikan dalam waktu yang relatif singkat. Karena kepemilikan kurang dari 20%, maka menggunakan tadi fair value ya, atau metode nilai wajar. Nah, ini bagaimana perlakuan untuk laba atau rugi yang belum direalisasi? Maka kalau untuk yang trading, laba rugi yang belum direalisasi itu akan kita perhitungkan ke dalam laba bersih. Sedangkan yang non-trading, maka kita akan perhitungkan laba rugi yang belum direalisasi pada pendapatan komprehensif lainnya, yang merupakan komponen dari ekuitas. Selanjutnya, untuk kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%, maka kita menggunakan penilaian dengan metode ekuitas. Dan di sini tidak ada untuk pengakuan laba atau rugi yang belum direalisasi, ini tidak ada. Demikian juga kepemilikan di atas 50% dengan menggunakan metode konsolidasi juga tidak melakukan pengakuan untuk laba atau rugi yang belum direalisasi. Ini mohon diperhatikan baik-baik. Jadi yang kepemilikan kurang dari 20% ada yang trading, ada yang non-trading. Kalau yang trading berarti nanti pengakuan laba rugi yang belum direalisasi masuk ke laba bersih, komponen laba bersih. Sedangkan yang non-trading, laba rugi yang belum direalisasi masuk ke komponen ekuitas sebagai pendapatan komprehensif lain. Ini ya, dalam IFRS ini berarti kalau di Indonesia kita menggunakan PSAK, tetapi kalau secara dunia ini kita menggunakan IFRS. Anggapannya adalah bahwa investasi ekuitas dengan yang held for trading, yang trading tadi, maka aturan pelaporan secara umumnya adalah investasi dinilai pada nilai wajar, ya jelas ya, karena kepemilikan kurang dari 20% pasti menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih nih ya. Recognize in net income, berarti diperhitungkannya di dalam laba bersih. Selanjutnya, yang non-trading, perbedaannya adalah kalau
ini pasti ya dicatat sebesar nilai wajar karena memang kepemilikannya kurang dari 20%. Cuma yang membedakan kalau tadi trading dicatat dalam laba bersih, kalau ini dicatat pada pendapatan komprehensif lain ya. Jadi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dicatat pada pendapatan komprehensif lain. Ilustrasi, pada tanggal 3 November 2018, Republic Corporation atau PT Republik membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing investasi mewakili tingkat kurang dari 20%. Karena kurang dari 20% pasti akan dicatat pada nilai wajar. Ini tadi ada saham dari 3 perusahaan, itu ternyata dari Burberry, Nestle, dan juga dari Regis. Total cost atau total investasi sahamnya 718.550. Maka untuk melakukan pencatatan investasi adalah sebagai berikut. Investasi ekuitas pada kas besar total cost-nya yaitu 718.550. Tidak ada kesusahan ya ketika melakukan bagaimana pencatatan awal saat investasi, maka jurnalnya adalah investasi ekuitas pada kas besar total cost. Lanjut, pada 6 Desember 2018, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasi dalam saham biasanya di Nestle. Ini kan ada 3 ya, ada dari Burberry, Nestle, dan Regis. Kebetulan pada tanggal 6 Desember 2018, ini yang memberikan dividen adalah Nestle sebesar 4.200. Maka pencatatan saat penerimaan dividen adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 4.200. Nah, ini ada ilustrasi lagi. Pada tanggal 31 Desember 2018, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan pada ilustrasi 17-17. Carrying value adalah nilai tercatat dan nilai wajar adalah fair value. Kemudian di sini ada entah itu keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi. Mari kita amati. Burberry investasinya nilai tercatatnya 259.700, nilai wajarnya 275.000. Sehingga dia memiliki saham atau investasi saham tersebut memiliki nilai sekian, tetapi di pasaran dinilai lebih tinggi daripada nilai carrying value, maka akan mendapatkan gain atau keuntungan yang belum direalisasi sebesar 15.300. Tapi sebaliknya di Nestle, di sini carrying value atau nilai tercatatnya lebih rendah daripada nilai wajar yang ada di pasaran, maka pasti di sini akan mendapatkan loss atau kerugian. Demikian juga sama halnya dengan Regis. Regis karena carrying value-nya lebih kecil daripada fair value, maka akan terjadi loss, unrealized loss atau kerugian yang belum direalisasi. Kalau sudah, kita akan jumlahkan. Di sini ada keuntungan yang belum direalisasi, di sini rugi yang belum direalisasi, ini juga rugi yang belum direalisasi. Sehingga di sini ada total dari kerugian yang belum direalisasi sebesar 35.550. Tidak ada penyesuaian sebelumnya ya. Security fair value adjustment tidak ada sehingga tidak ada previous security fair value, tidak ada penyesuaian atas nilai wajar sebelumnya. Maka di sini 0, maka di sini penyesuaian nilai wajar atas sekuritas besar 35.550. Maka bagaimana menjurnalnya? Menjurnalnya adalah laba rugi yang belum direalisasi strip pendapatan pada penyesuaian nilai wajar sekuritas besar 35.550. Sebesar ini ya. Mengapa sebesar ini sama dengan besarnya ini? Karena sebelumnya belum ada adjustment atau belum ada penyesuaian dari sekuritas sebelumnya. Masih 0. Nanti akan kita lihat contoh berikutnya.
Pada 23 Januari 2019, Republik menjual semua saham biasa Burberry. Ya, dari tadi kan ada 3, ada Burberry, kemudian Nestle dan Regis. Pada tanggal 23 Januari ini, saham Burberry itu akan dijual semua oleh Republik. Maka tadi ketika berinvestasi, mengeluarkan kos besar 259.700 dan dijual dengan harga 287.220, maka di sini pasti akan mendapatkan keuntungan karena antara harga jual dengan harga beli ini masih tinggi harga jualnya. Sehingga di sini terjadilah keuntungan 27.520. Ini ya, penjurnalannya kas pada investasi ekuitas dan keuntungan penjualan investasi ekuitas. Nominalnya disesuaikan dengan perhitungan ini. Selanjutnya, sebagai tambahan, asumsikan pada 10 Februari 2019, Republik membeli 255.000 dari saham biasa Continental. Dari mana 255.000? Dari hasil perkalian 20.000 dikali 12,75. Ditambah biaya komisi broker, nih ada tambahan biaya komisi broker sebesar 1.850. Maka di sini bukan lagi Burberry, karena tadi yang punya Burberry sudah dijual semua, maka diisi dengan Continental Tracking. Ada carrying value 255.000, kemudian nilai wajarnya 278.350. Maka di sini terjadi keuntungan yang belum direalisasi karena nilai wajar lebih tinggi dari carrying value-nya. Selanjutnya, diperolehlah total. Di sini berarti keuntungan yang belum direalisasi totalnya 66.100. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ternyata untuk 31 Desember, maaf ini 2019 ya, berarti 31 Desember 2019 ini tidak lagi 0 karena sebelumnya sudah ada penyesuaian sebesar ini, 35.550, maka kita harus masukkan. Sehingga bukan lagi yang harus di-adjustment bukan lagi 66.100 tetapi 101.650. Maka bagaimana untuk penjurnalannya? Penjurnalannya adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas pada laba rugi yang belum direalisasi strip pendapatan sebesar 100.100 101.650. Bukan sebesar ini ya, bukan sebesar 66.100 karena sudah ada penyesuaian pada periode sebelumnya sebesar 35.550. Maka yang harus disesuaikan sekarang adalah 101.650. Kalau tadi tentang trading, nah pada dasarnya investasi ekuitas non-trading ini sama seperti yang tadi trading ya, kecuali untuk mencatat laba rugi yang belum direalisasi. Kalau yang trading, laba rugi yang belum direalisasi masuk ke laba bersih, tapi kalau yang non-trading masuk ke pendapatan komprehensif lainnya. Melaporkan laba rugi yang belum direalisasi pada pendapatan komprehensif lainnya untuk yang non-trading. Ilustrasi atau contoh pada 10 Desember 2018, Republic Corporation membeli 1.000 saham biasa dari Houghton Company dengan harga 20,75 per saham, sehingga kita kalikan 1.000 saham dikali harga per sahamnya, ketemulah ini total cost-nya 20.750. Investasi tersebut memiliki tingkat kurang dari 20%, berarti menggunakan nilai wajar. Nah, ini bisa dibaca sendiri atau penjelasan tambahan.
Maka ketika awal melakukan pencatatan, ketika kita berinvestasi, pencatatan awalnya adalah investasi ekuitas pada kas besar total cost-nya 20.750. Selanjutnya, pada 27 Desember 2018, Republik menerima dividen tunai 450 atas investasi saham biasanya di Houghton Company, maka mencatat dividennya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 450. Baik, selanjutnya lagi pada 31 Desember 2018, maka ada perbandingan antara carrying value sama fair value atas saham dari Houghton tadi. Nah, di sini terjadi laba atau keuntungan yang belum direalisasi sebesar 3.250. Karena belum ada penyesuaian sebelumnya, maka di sini 0. Jurnalnya adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas pada laba atau rugi yang belum direalisasi strip ekuitas. Tolong dibedakan ya, karena ini non-trading masuknya adalah ke ekuitas. Kalau tadi yang trading, masuknya bukan ke ekuitas, tetapi laba atau rugi yang belum direalisasi strip pendapatan. Bisa dipahami ya perbedaannya. Baik, jadi saya ulangi, kalau untuk yang non-trading, maka penyesuaian nilai wajar sekuritas pada laba atau rugi yang belum direalisasi strip ekuitas, bukan strip pendapatan, sebesar 3.250. Sebesar ini. Maka dari ilustrasi-ilustrasi tadi kita bisa buat untuk laporan keuangan ini, untuk laporan posisi keuangannya ini, untuk laporan laba ruginya. Angka-angka ini sudah ada pada informasi sebelumnya. Lanjut, ilustrasi pada 20 Desember 2019, ternyata Republik menjual semua saham Houghton tadi dan menerima hasil bersih 22.500. Padahal dia tadi belinya dengan cost 20.750, pasti akan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan antara harga beli dan harga jualnya. Maka untuk jurnalnya adalah kas pada investasi ke ekuitas dan keuntungan penjualan investasi ekuitas. Nah, untuk penyesuaiannya tetap kita sesuaikan lagi ya, yang tadi. Maka penyesuaian yang 3.250 tadi, yang ada di informasi ini akan kita sesuaikan lagi pada akhir tahun 31 Desember 2019. Karena tidak ada perubahan, maka tetap laba atau rugi yang belum direalisasi strip ekuitas pada penyesuaian nilai wajar sekuritas 3.250. Baik, kalau tadi berarti kita bicara untuk kepemilikan saham atau investasi saham dengan kepemilikan antara 0 sampai kurang dari 20%, maka lanjut untuk investasi ekuitas pada kepemilikan 20 sampai 50%. Tadi bukan lagi menggunakan nilai wajar, tetapi sudah menggunakan metode ekuitas. Dan di sini juga pengaruh investor memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Investasi ini adalah tempat atau perusahaan tempat kita berinvestasi. Metode ekuitas mencatat investasi pada biaya tetap pada kos pencatatan awalnya, kemudian untuk menyesuaikan jumlah setiap periode untuk bagian proporsional dari pendapatan maupun kerugian, dan untuk dividen yang diterima oleh investor. Ini perbandingan antara fair value dan juga antara equity method, antara metode nilai wajar dan antara metode ekuitas. Coba dilihat di sini.
ketika awal 2 Januari 2011 di sini melakukan investasi, maka untuk pencatatannya sama, investasi ekuitas pada kas. Demikian juga untuk metode ekuitas juga investasi ekuitas pada kas. Tetapi coba dilihat ketika investasi atau perusahaan tempat kita berinvestasi melaporkan laba bersih 200.000, maka di sini metode nilai wajar tidak akan melakukan penjurnalan, sedangkan metode ekuitas akan melakukan penjurnalan investasi ekuitas pada pendapatan investasi sebesar 40.000. Dari mana? Dari laba bersih dikalikan dengan jumlah kepemilikan, yaitu 20%. Kalau kepemilikannya 30% berarti ya dikali 30%. Maka diperolehlah di sini angka 40.000. 20.000 dikali laba bersihnya 200.000. Baik, selanjutnya untuk di sini untuk 31 Desember 2011 Mini Company menyatakan bahwasanya ada nilai wajar dari setiap saham masing-masing adalah 12 per sahamnya, atau secara keseluruhan totalnya 576.000. Maka ketika menggunakan metode ekuitas di sini tidak ada penjurnalan, sedangkan metode fair value atau nilai wajar ada penjurnalan, yaitu adjustment atas nilai wajar sekuritas pada laba atau rugi yang belum direalisasi strip pendapatan. Berarti kalau strip pendapatan ini tadi menggunakan metode atau terklasifikasi dalam saham trading. Karena kalau non-trading berarti bukan strip income tetapi strip equity atau ekuitas. Perlu diperhatikan lagi pada saat pengumuman dividen 100.000, karena kepemilikannya 20%, maka 100.000 dikalikan 20%, maka diperolehlah 20.000. Untuk fair value atau metode nilai wajar, maka kas pada pendapatan dividen. Sedangkan untuk metode ekuitas adalah kas pada investasi ekuitas, bukan lagi pendapatan dividen, tetapi di sini adalah investasi ekuitas. Selanjutnya untuk yang perusahaan investasi atau perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami kerugian, maka untuk metode nilai wajar tidak melakukan penjurnalan, sedangkan untuk metode ekuitas ada melakukan penjurnalan, yaitu kerugian investasi pada investasi ekuitas sebesar 10.000 karena kerugiannya 50.000 dikali kepemilikannya 20%, maka dapatlah 10.000. Lanjut, yang terakhir pada 31 Desember 2012, Mini Company sebanyak 48.000 lembar sahamnya memiliki nilai wajar 11 per saham. Maka seperti ini tadi ya. Yang ini tadi kan melakukan pencatatan, tetapi yang metode ekuitas tidak melakukan pencatatan. Nah, angka 48.000 ini kita peroleh dari 528 dikurangi 480.000 ini. 528 dikurangi dengan 480.000. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai nilai wajar, mengenai metode ekuitas, nilai wajar atau fair value method digunakan apabila kepemilikan atas investasi antara 0 sampai kurang dari 20%, dan nilai atau metode ekuitas apabila kepemilikan antara 20% sampai 50%. Selanjutnya, apabila kita berinvestasi dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka kita menggunakan konsolidasi karena kita memiliki
power yang kuat atau kontrol terhadap investasi atau tempat di mana kita berinvestasi. Maka nanti akan terjadi dua ya, ada yang disebut dengan induk dan ada yang disebut dengan anak perusahaan atau subsidiary. Maka biasanya nanti induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan gabungan dari perusahaan induk dan anak disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.